Isu-isunya tentunya membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional maupun global. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar mantap dan cukup greget nih bos. Nah, yang pertama kini kita bahas terkait Menlu RI, Menteri Luar Negeri Indonesia yang mengunjungi Korea Utara. Nah loh, tumben-tumben nih ya kan? Ada apa nih? Mau ke negaranya opah gemoy kalian Bapak Kim Jong-un? Apakah mau merajut hubungan mesra seperti dulu lagi? Apakah mau coba-coba minta ajarin buat rudal atau bagaimana nih? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua yang tak kalah greget. Baru-baru ini pihak Dassault Rafale Prancis telah mengumumkan pencapaian bersejarahnya bos. Di mana mereka sudah mencapai produksi Rafale ke 300. Dan kini total pesanan mereka sudah mencapai 533 unit. Ngeri-ngeri sedap, panen cuan ya kan? Lantas pertanyaannya apakah mereka mampu mengejar target semua itu? Berapa unitkah sebenarnya kapasitas produksi mereka per bulannya? Penasaran beritanya? Cus, markigas. Mari kita gaskan berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait langkah berani Bapak Sugiono, Menlu RI yang kini kabarnya mau mendatangi negaranya opah gemoy kalian Bapak Kim Jong-un nih bos. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Usai lebih dari 1 dekade, terakhir tahun 2013 silam, akhirnya kini negara kita Indonesia kembali menapakkan langkah diplomatiknya di salah satu negara paling tertutup di dunia yaitu Korea Utara bos. Tak main-main, pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2025 ini, Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja resmi ke Pyongyang. Dan ini menandai kunjungan pertama pejabat tertinggi diplomasi RI sejak era Marty Natalegawa pada tahun 2013 silam bos. Nah, langkah ini pun bukan sekedar kunjungan biasa nih, tapi ini sebuah misi diplomasi berani di tengah situasi kawasan yang makin rumit dan penuh ketegangan bos. Juru bicara Kemlu RI yaitu Yovni Mewengkang menyebut bahwa kunjungan ini dilakukan atas undangan langsung dari Menlu Korea Utara yaitu Nona Choi Son Hui dan akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang mulai dari ekonomi, pendidikan hingga isu-isu global. Kemudian, selain pertemuan bilateral, pada 11 Oktober nanti, Menlu Sugiono juga dijadwalkan meninjau kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang yang sempat ditutup sejak tahun 2021 silam akibat pandemi COVID-19 bos. Dan baru diaktifkan kembali pada pertengahan tahun ini. Dan langkah ini pun menandakan kembalinya kehadiran diplomatik Indonesia di jantung Pyongyang. Sebuah sinyal kuat bahwa Jakarta ingin kembali memainkan peran penting dalam membangun jembatan komunikasi di semenanjung Korea. Nah, kemudian tak hanya itu bos. Kunjungan ini juga melanjutkan benang merah hubungan panjang dan mesra kedua negara di mana sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il-sung, Indonesia dan Korea Utara pernah menjalin hubungan hangat jauh sebelum banyak negara lain berani membuka pintu dengan Pyongyang. Nah loh, lantas apakah ini adalah momen kebangkitan kembali hubungan Indonesia dan Korea Utara? Apa makna strategisnya? Nah, jadi di sini dapat kita lihat bos, bahwa kunjungan Menlu Sugiono ke Pyongyang bisa dilihat sebagai sinyal tegas bahwa Indonesia ingin memainkan peran penengah diplomatik di kawasan Asia Timur. Di saat banyak negara justru memilih menjauh dari Korea Utara, negara kita Indonesia kini mulai mendekat. Langkah ini pun memperlihatkan gaya diplomasi khas Indonesia, bebas aktif, non-blok, tapi tetap berani menjalin komunikasi dengan semua pihak bos. Bahkan dengan negara yang kerap dianggap tabu secara politik global. Bagi Jakarta membuka kembali jalur komunikasi dengan Pyongyang berarti membuka ruang untuk dialog bos, bukan isolasi seperti yang banyak negara lakukan. Bahkan tetangga kita Malaysia sendiri dulu sampai mengusir dubes Korea Utara dan kini telah memutus hubungan dengan Korea Utara bos. Dan kini negara kita Indonesia sepertinya tahu betul nih
Perdamaian di semenanjung Korea tak akan tercapai lewat tekanan militer semata, melainkan lewat diplomasi dan keterlibatan. Dan disinilah sepertinya Indonesia mencoba menegaskan peran strategisnya sebagai jembatan antara ASEAN, Korea Utara, dan dunia internasional. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, kehadiran Menlu Sugiono di Pyongyang ini pun bisa menjadi pintu awal rekonsiliasi dialog antara Korea Utara dan komunitas internasional. Sebuah langkah kecil tapi berani yang menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia masih hidup, aktif, dan siap memainkan peran strategis di tengah dunia yang semakin terbelah, bos. Nah, kunjungan ini pun mungkin hanya 2 hari, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang nih. Indonesia kembali bicara dengan bahasa diplomasi, bukan kekuatan senjata. Dan mungkin dari Pyongyang inilah dunia dapat kembali belajar bahwa jembatan yang runtuh bisa dibangun lagi asal ada niat dan keberanian untuk melangkah. Pertanyaannya nih bos, apakah dengan ini Indonesia dan Korea Utara akan kembali merajut hubungan mesra seperti zaman Bapak Soekarno dulu? Apakah yang dihasilkan dari pertemuan antara Menlu RI dan pihak Korea Utara ini? Mari kita tunggu saja berita selanjutnya, bosku. Nah, kita lanjut ke Prancis, bos. Jadi kini satu lagi tonggak sejarah dunia aviasi militer tercipta. Jet tempur Rafale, ikon kebanggaan Prancis, kini resmi menembus rekor produksi ke-300. Bahkan totalnya sudah mencapai 533 unit nih. Untuk semua negara yang memesan termasuk Prancis. Ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi admin kutip dari indomiliter.com. Hal ini pun diumumkan oleh CEO Dassault Eric Treppier lewat siaran pers tanggal 7 Oktober 2025 yang mengumumkan kabar besar ini dengan penuh kebanggaan, bos. Produksi jet tempur Rafale ke-300 telah rampung. Dan yang menarik, hanya dalam hitungan hari sejak diselesaikannya unit bersejarah itu, pabrikan pun langsung tancap gas untuk target berikutnya. Dan tak main-main, bos. Perkembangan mereka pun ngebut nih. Dari yang awalnya hanya mampu 1 unit per bulan di tahun 2020. Kini mereka sudah melesat jadi 2 unit per bulan di tahun 2024 dan bersiap menembus 3 unit per bulan di tahun 2025. Bahkan 4 unit per bulan jadi target utama ke depannya. Sebuah lonjakan luar biasa yang menggambarkan betapa Rafale kini sedang jadi primadona baru di pasar jet tempur dunia. Dengan total 533 unit pesanan pasti alias firm orders yang kini sebanyak 233 unit sedang dalam antrean produksi, Rafale pun kini dioperasikan atau dipesan oleh 9 negara, bos. Mulai dari Prancis sendiri sebagai operator utama, kemudian India, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Yunani, Kroasia, Serbia, dan tentu saja Indonesia, negara kita, bos. Dan jelas, pesanan 42 unit Rafale oleh Indonesia ini jadi salah satu pendorong utama peningkatan kapasitas produksi Dassault Rafale. Dan kabar baiknya, pengiriman pertama untuk TNI Angkatan Udara bakal dimulai tahun 2026 nanti. Awal tahun, bos, bulan Februari ya kan? Nah, kesuksesan ini pun bukan tanpa tantangan. Dassault dikabarkan harus berjibaku melawan bottleneck rantai pasok, bos. Mencari sumber komponen baru, bahkan melakukan ekspansi besar-besaran di fasilitas Mérignac di Prancis. Tapi di balik semua itu, ada tekad kuat untuk menjadikan Rafale bukan sekedar produk, tapi simbol keunggulan industri pertahanan Eropa. Mantap, jos. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, bos, apakah rencana tambahan pesanan Rafale kita yang katanya hampir 2 lusin kemarin akan segera terwujud? Atau bagaimana nih? Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.